Walaupun sebetulnya kita sudah berhasil membuat aplikasi MVC sederhana ya. Tapi di sini kita akan melengkapi lagi aplikasi kita untuk membuat sesuatu yang disebut dengan database wrapper ya, atau pembungkus dari database. Oke, jadi kenapa kita melakukan ini? Karena kita butuh sebuah kelas yang dapat mengelola database untuk data di model manapun begitu ya. Kalau sebelumnya kita mengelola data spesifik untuk model mahasiswa saja. Nah, kita pengen ya bisa pakai tuh pengelolaan datanya untuk model manapun. Jadi di video ke-8 ini kita akan lengkapi lagi aplikasi kita dengan membuat database wrapper. Oke, jadi kalau teman-teman kembali ke codingannya, kita sudah berhasil membuat kelas mahasiswa underscore model yang di dalamnya itu berisi pengelolaan data spesifik untuk tabel mahasiswa saja. Ya, di mana kita sudah berhasil connect dan menampilkan seluruh datanya. Gitu ya, sehingga kalau kita lihat hasilnya, ini ya, kita sudah menampilkan dua data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Kalau kita lihat di PHP-MyAdmin-nya, kita punya dua data. Ya, sip ya. Sekarang kita kembali lagi ke codingannya. Jadi yang akan kita lakukan memindahkan kode-kode yang ada di dalam model ini ke dalam kelas terpisah. Ya, jadi silakan teman-teman buka sidebar-nya. Sekarang yang akan kita lakukan adalah membuat file baru di dalam folder core ini. Ya, file barunya namanya database nanti. Tapi sebelumnya, kita akan bikin dulu sebuah folder yang nantinya berisi konfigurasi dari MySQL-nya. Ya, karena kita nggak mau lakukan ini nih. Kita jangan menyimpan datanya langsung di script-nya seperti ini. Nanti kita pisahkan. Ya, jadi silakan teman-teman bikin folder baru di folder app-nya. Kita kasih nama aja simple config, begitu ya. Ini folder namanya config. Nanti di dalamnya kita bikin file namanya config juga. .php. Yang isinya adalah data-data dari database berupa konstanta. Jadi nanti kita bikin pakai define. Nah, kalau teman-teman ingat, di dalam folder core ini kita punya sebuah file namanya constants ya. Nah, gimana kalau isi dari file constant ini kita juga pindahkan ke config. Jadi nanti kita nggak butuh lagi file constant ini. Silakan teman-teman buka file constants-nya. Ini kita cut aja ya. Baris define ini kita cut, kita pindahin ke config ke sini. Jadi buka config-nya, buka tag PHP, simpan base URL-nya. Kalau sudah, ini konstannya udah nggak kita butuhin ya. Kalian boleh hapus saja. Sudah, jadi kita sudah punya ini. Sebelum kita tambahkan, berarti kita harus ubah juga file init-nya. Nah ini ya. Jadi sekarang kita bukan connect ke constant lagi, tapi kita connect ke config. Jadi teman-teman boleh ganti baris ini jadi config/config.php. Gitu ya. Udah, save dulu yang init-nya, close saja. Kita balik lagi ke file config-nya. Kita simpan untuk database kita. Ya, kita bikin define. Namanya misalnya yang ini db_host untuk menyimpan nama hostnya. Isinya localhost. Ini kita copy aja ya. Lalu selanjutnya ini db username-nya apa. Kalian boleh tulis db user. Isinya root. Lalu ada lagi db password. db_pass. Passwordnya silakan sesuaikan dengan password MySQL kalian. Biasanya passwordnya kosong ya. Tapi saya ada passwordnya namanya root. Jadi kalau kalian install exam di Windows biasanya passwordnya kosong. Dan yang terakhir ini nama database-nya. Database kita kebetulan namanya PHP MVC. Ini hasil dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum bikin, silakan dibikin dulu. Ikutin aja langkah-langkahnya di video sebelum ini. Sudah ya, ini yang kita butuhin. Kalian boleh save aja. Lalu kita close, karena kita udah nggak akan edit lagi. Sekarang, yang akan kita lakukan adalah membuat file baru di dalam folder core-nya. Kita kasih nama aja database.php. Lalu isinya kelas database. Ini. Yang pertama kita akan tulis data dari database kita yang ada di dalam file config tadi. Jadi kita bisa tulis pakai private begini. Lalu misalkan host diisi dengan db_host. Kita tulis semua ya, private user diisi dengan db user. Ini saya sembunyikan sidebar-nya. Lalu private password kita isi dengan db_pass, dan terakhir apa? Private db name aja gini ya. Diisi dengan db_name. Dah, jadi sehingga nggak ada lagi tuh data server kita di halaman ini. Kalau sudah, baru kita bikin variabel untuk koneksinya. Ya, kalian bisa bikin dbh, database handler-nya, dan $statement. Begini.
Sudah ya. Sekarang baru kita bikin construct-nya. Underscore construct yang berisi koneksi ke database. Nah, jadi gimana kalau misalkan kita copyin aja atau kita cut ya apa yang ada di dalam model mahasiswa. Karena itu udah nggak kita butuhin lagi. Kalian boleh buka model mahasiswa. Ini boleh kalian hapus saja variabelnya. Lalu isi dari construct-nya juga boleh kalian cut aja. Atau bahkan kita cut aja sama construct-nya ya. Karena nanti isi dari model mahasiswa itu bakalan beda lagi. Silakan di-cut segini. Oke, kita kembali ke database. Ini construct-nya kita timpa aja ya. Ini boleh kalian blok terus paste di sini. Ya, jadi ini isi dari construct kelas kita yang baru. Nah, tapi ada yang harus kita perbaiki. Yang kita tulis manual begini, kita harus ganti ngambil dari properti-propertinya ya. Mulai dari yang localhost. Ini kita hapus. Kita ganti dengan, kita gabung dengan $this apa nih? Host begitu ya. Ambil dari sini. Lalu untuk nama database kita hapus. Begini, kita ganti dengan $this apa nih? DB name. Begini. Sudah. Lalu selanjutnya root-nya kita ganti dengan this user dan password-nya kita ganti dengan this pas saja ya, begini. Nah, sebetulnya koneksi ke database ini kita butuh satu parameter baru untuk option-nya. Nah, option ini biasanya kita gunakan ketika kita ingin mengoptimasi koneksi ke database kita. Ya, jadi kita harus bikin dulu nih di sini option-nya. Kalian bikin option yang isinya array begini. Ini adalah parameter dari konfigurasi database-nya. Yang pertama, kalian tulis PDO.2.2 attr persistent untuk membuat database kita koneksinya terjaga terus begitu ya. Ini untuk optimasi. Lalu yang kedua, ada PDO attr atributnya untuk mode errornya tampilkan exception. Begini ya. Jadi nanti optionnya masuk ke sini. Sudah ya. Ini untuk koneksi. Selanjutnya kita butuh function untuk menjalankan query. Nah, ini akan kita buat jadi generic. Jadi query-nya bisa dipakai untuk apapun. Baik itu select, insert, update, delete begitu ya. Inilah tujuan kita membuat wrapper ini supaya bisa dipakai secara fleksibel. Kita kasih parameternya query. Jadi query-nya apapun gitu ya nanti ya. Yang isinya this statement diisi dengan this handlernya prepare query begini ya. Jadi nanti kita siapin dulu query-nya, usernya maunya apa, apakah select, apakah insert, apakah delete. Kalau sudah query-nya disiapin, nah ini kita butuh binding datanya. Terus siapa tahu di dalam query-nya itu ada where-nya misalkan. Terus ada misalnya kalau insert kan insert into values-nya apa. Itu kalau update ada set datanya apa. Ya, jadi istilahnya parameternya lah. Nanti kita punya parameter yang nilainya apa dan tipenya apa. Kita kasih nilai default null supaya nanti yang menentukan bukan kita tapi aplikasinya. Ya. Jadi ini wajib ada nih tipe ini. Kita lakukan pengecekan gini. Kalau tipenya null, ya kan pasti null ya. Fungsi ini jalan gitu. Kalau tipenya null, kita lakukan sesuatu. Kita switch true, ini supaya switch-nya jalan aja. Kalau case-nya, atau kalau tipenya itu adalah integer, ini ya, kalau value-nya integer, tipenya otomatis kita set jadi parameter integer. Jadi saya nulisnya gini, $type PDO.2 paramnya _int. Itu ya, terus break. Jadi kita nggak perlu mikirin, harusnya ini diisi manual juga bisa. Cuman daripada kita yang isi, udah aja scriptnya yang nentuin parameternya apa. Itu kalau integer. Gimana kalau tipenya boolean? Jika boolean, value-nya is bool, true atau false misalnya ya, berarti dia adalah boolean. Tipenya adalah PDO param bool. Begini, kita break aja. Selanjutnya jika null, kalau tipenya null, kalau value-nya null ya maksudnya. Kalau value-nya null, maka tipenya juga param null. Ya, dan terakhir, selain dari itu, kita pakai default, tipenya kita asumsikan adalah string. Begini. Sudah ya?
Kalau sudah ketahuan, di sini kita tulis this statement, kita bind, kasih panah lagi, kita bind value-nya, gitu ya. Jadi misalkan where ID sama dengan 1. Nah, satunya akan dicek. 1 itu apa sih? Oh, integer. Berarti kasih optionnya integer. Lalu 1 itu kita bind ke sini. Parameternya apa? Value-nya apa? Tipenya apa? Ya, kenapa kita bind begini? Kenapa nggak langsung dimasukin ke dalam query-nya? Nah, ini supaya aman. Dengan ini kalian pasti terhindar dari SQL injection. Karena query dieksekusi setelah stringnya dibersihin dulu. Oke, sudah ya. Ini untuk ngebind, tinggal kita eksekusi. Public function execute. Isinya adalah this statement execute. Gitu. Baru di sini kita tentukan. Setelah dieksekusi, hasilnya kalian pengen banyak atau cuma 1 aja datanya. Kalau banyak, kita bikin public function result set. Kita panggil execute-nya. Begini. Lalu kita return this statement-nya fetch all. Ini ya, PDO mau jadi array associative. Fetch underscore assoc. Ini kalau mau banyak datanya. Ya, select bintang from mahasiswa, nanti ke sini. Tapi kalau misalkan pengennya cuma 1, kita pakai public function single supaya datanya cuma 1. Kalau ini sama aja. This execute juga. Tapi bedanya di sini, return this statement fetch aja, gitu ya. PDO fetch assoc. Titik koma, ya. Begini. Jadi ini adalah wrapper-nya. Gitu. Ini bisa kalian pakai untuk tabel manapun nantinya. Oke, sudah ya. Silakan kalian save dulu. Sekarang yang harus kita lakukan adalah sebelum kita bisa gunakan di modelnya, database ini harus kita load dulu, harus kita panggil dulu. Ya, jadi caranya kalian buka file init, kita panggil database-nya di sini. Require once lagi, lalu kita tulis core/database. Gini ya. Jadi dipanggil dulu di initnya. Silakan di close lagi, save dulu terus close initnya. Sekarang kalian ke model. Nah, di sini apa yang akan kita lakukan? Sembunyikan dulu sidebar-nya. Saya akan bikin private, nama tabelnya apa. Jadi spesifik untuk model ini menggunakan tabel apa. Misalnya gitu ya. Sebenarnya nggak ditulis di sini juga nggak apa-apa ya. Cuman ini supaya gampang aja. Nih, misalkan tabel yang mau saya pakai mahasiswa. Lalu kita simpan variabel untuk menampung kelas database-nya tadi. Misalkan saya punya DB begini. Sehingga nanti di sini saya punya construct. Begitu dipanggil construct-nya, langsung connect ke kelas database-nya. Jadi saya tulis gini, this DB berisi new database. Gitu ya. Jadi begitu kelas model ini dipanggil di sini di controllernya, dia otomatis langsung instansiasi kelas database. Jadi kita bisa pakai semua metode di dalamnya. Oke, tinggal kalian scroll ke bawah. Untuk get all mahasiswanya, kita nggak lagi nulis ini. Nih, ini nggak lagi begini. Karena ini kan sudah dilakukan oleh si wrapper-nya kan. Tinggal gini. Kalian jalanin query this DB. Ini ya, si DB ini. Kan sekarang namanya udah DB. Langsung query. Gitu. Query yang ada di kelas database. Yang ini. Kita jalanin query-nya. Query-nya apa? Select bintang from $this tabel. Ini ya. Tinggal kita kembalikan hasilnya. Kita tulis return this DB result set ya. Tampilin semua datanya. Coba kita save dulu. Langsung kita jalanin ya. Jalan nggak? Save semuanya. Balik ke browsernya. Kita refresh. Oh, ada yang salah nih. Di database line 19. Kayaknya saya tahu salahnya. Database line 19. Nah ini ya. Ini harusnya bukan error mode. Tapi ERR mode begini. Salah. Save dulu. Balik lagi ke sini. Refresh. Tuh teman-teman ya. Sekarang datanya sudah tampil. Dan ini tampilnya sudah connect ke database. Begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan punya teman-teman juga datanya tampil. Jadi itu mungkin ya. Kita menggunakan wrapper ini. Jadi teman-teman boleh bikin model baru. Connect ke tabel yang berbeda. Dengan menggunakan
kelas database ini. Oke, coba terakhir kita contohkan kalau kita mau ngambil satu data, ceritanya saya mau nampilin hanya satu data aja, cuma namanya aja. Nanti kalau pengen tahu data detailnya, kita masuk ke view yang lain. Nah, sekarang saya ingin lakukan gini. Kita buka dulu website Bootstrap-nya ya. Get Bootstrap. Saya mau pakai list yang ada di Bootstrap. Kita ke documentation, kita masuk ke komponen, cari list group. Nah, ini saya mau bikin ini nih, di daftar mahasiswanya. Jadi kalian boleh copy aja ini. UL-nya copy. Balik ke codingannya, kita masuk ke view dari mahasiswa ya. Masuk ke index yang ada di folder mahasiswa, view-nya. Nah, ini UL-nya kalian boleh hapus saja. Kita simpan LI-nya di sini. Ini ya. Tapi kita pengennya cuma satu aja. Gini. Tinggal kita pindahin for each-nya. For each-nya bakalan ngulang LI-nya di sini. N-nya juga pindahin. Di sini. Oke. Begini, tinggal kita ganti nih tulisannya jadi buka tag PHP echo $MHS. Apa ini? Misalkan saya pengen nampilin nama aja. Gini. Sudah ya. Coba kita save, kita balik ke halaman kita refresh. Nah, ini ya. Daftar mahasiswa. Cuman ada namanya aja. Nah, di sini di kanan nantinya saya mau tambahin tombol. Kalau diklik saya akan masuk ke halaman detail dari mahasiswa ini. Oke, kita bikin linknya. Kita bikin pakai tag A ya. Ini boleh di-enter aja lah biar rapi ya. Gini. Nah, di bawah sini saya mau tulis A detail gitu misalnya. Bukan di sini, saya pengennya di sebelah kanan. Nah, gimana supaya keren? Kita pakai badges ya. Coba kalian ke Bootstrap lagi cari badge. Nah, ini. Cari badge. Nah, ini kita gimana kalau kita pakai ini aja nih. Badge primary ya. Copy aja kelasnya. Kalau kalian mau pakai yang lain silahkan ganti ya. Copy kelasnya. Balik ke sini kita bikin kelas. Simpan. Gitu. Jadi dia gini, kalau mau ada di kanan, itu caranya coba kita lihat dulu di list group. Saya lupa lagi kelasnya. Kalian scroll ke bawah, cari yang ada badge-nya. Nah, ini ya. Dia, oh ini nih. Kalian boleh copyin yang ini aja nih. Nih, segini di copy. Copy kelasnya, lalu kita kopikan ke sini. Nah, gitu ya. Coba di save. Nah, ya lihat tuh. Sekarang ada di kanan detailnya. Sudah. Ini style-nya sudah. Nah, kalau kita klik, saya pengennya ke metode baru di controller mahasiswa. Jadi nanti di sini kita buka tag PHP, echo, paste URL, kita masuk ke mahasiswa, kita masuk ke metode baru, nanti kita kasih nama detail dari mahasiswa ini. Dan nanti detail ini akan ngirimin ID dari mahasiswanya. Jadi pas diklik kita tahu mahasiswa mana yang mau kita lihat detailnya. Buka lagi tag PHP, echo $MHS ID. Gini ya. Save, coba refresh lagi. Kita lihat teman-teman, kalau disorot detail, lihat tuh di bawahnya. Detail 1 ya. Kalau saya sorot Dodi, detail 2. Sudah, berarti udah aman. Tinggal kita bikin metode dan view-nya. Save view yang indeksnya, kita ke controller mahasiswa. Kita copy aja deh ini ya. Kita copy. Kita simpan di bawahnya. Kita ganti nama metodenya jadi detail. Lalu kita ambil parameter ID yang ada di URL-nya nanti. Ya, yang dikirim di bawah sini. Tuh kalian lihat di bawah ya. Yang satu itu akan masuk ke sini. Sudah. Lalu daftar mahasiswa kita ganti jadi detail mahasiswa. Nah, lalu data mahasiswanya akan kita ganti. Ini bukan get all mahasiswa. Tapi saya mau bikin nanti metode di modelnya namanya get mahasiswa by ID gitu. Ini metodenya kita belum punya. Yang ID-nya adalah ID. Ambil dari sini. Sekarang kita ke modelnya. Sini kita bikin metode baru public function get apa tadi? Mahasiswa by ID, ambil ID-nya. Tinggal kita cari tahu query-nya apa nih. This db query. Query-nya gini, select bintang from mahasiswa atau tabelnya kita ambil titik this tabel where gitu ya. ID sama dengan titik 2 ID.
Nah, ini untuk menyimpan data yang akan kita binding. Gitu. Jadi ID-nya nggak langsung kita masukin $ID di sini. Untuk menghindari SQL injection, untuk ngamanin query kita. ID-nya baru kita masukin di bawah sini. Kita bind pakai this db bind. Ya, yang ada di sini. Di kelas database. Nah, ini. Parameternya ada 2 ya, param dan value. Karena tipe itu otomatis diisikan. Jadi isinya apa nih? ID-nya ini ya, diisi dengan ID. Ini. Oke, kalau sudah, tinggal kita return this db apa nih? Jangan pakai result set, karena result set digunakan kalau isinya banyak. Kalau isinya cuma 1, kita pakainya single. Gini. Ya, sudah, kita save, kita balik lagi ke controllernya. Kita lihat, harusnya datanya udah masuk, datanya udah dikirim ke sini. Tapi yang kita butuhkan view-nya bukan index, tapi detail. Gini. Dan kita belum bikin nih. Jadi silakan controllernya di save dulu. Kalian buka sidebar-nya. Kita masuk ke view mahasiswa. Kita bikin view baru. Kasih nama detail.php. Udah. Nah, ini isinya apa? Seperti biasa kita buka kontainer dulu. Ya, harusnya kontainer ini kita simpan di header juga sih ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Margin top-nya 5. Dan sekarang kita akan bikin ini sebagai card ya. Biar gampang. Jadi kalian ke Bootstrap lagi. Karena saya lupa kelasnya apa ya. Kita scroll. Nah, kita pakai yang ini aja deh ya. Yang gampang. Nggak usah pakai card deh. Atau cari yang nggak ada cardnya. Nah, ini nih. Ini kayaknya ya. Boleh di copy aja. Nanti kita edit-edit. Copy, kembali ke sini, simpen, rapihin dikit. Udah, ini biarkan. Nanti kalau ukurannya perlu diubah, silakan diubah. Title-nya kita ganti sama nama kita. PHP, echo, lalu $data MHS untuk dapetin data mahasiswanya. Lalu kita mau ambil apanya? Nama misalnya, gitu. Oke. Jadi nanti di sini nama, di sini NRP misalnya ya. Tulis saja yang ini berarti apa? NRP. Gitu, copyin aja nih. Copy, ganti yang ini NRP. Lalu teks yang ini ganti jadi apa nih? Email kali ya. Email. Dan terakhir ini kita copy semua. Ini jurusan. Gitu misalnya. Terus kita linknya hapus 1 aja deh. Kita tulis kembali gitu ya. Kita arahkan ke buka tag PHP, echo, base URL. Kita arahin kemana? Ke mahasiswa lagi aja deh. Gitu. Coba kita save dulu. Kita ke sini, kita refresh, kita klik detail. Tuh, sekarang sudah masuk nih ke halaman detail mahasiswa pertama. Back, Dodi. Nah, detail mahasiswa kedua. Begitu teman-teman ya. Jadi sekarang kita sudah berhasil melengkapi lagi aplikasi MVC kita. Mudah-mudahan teman-teman paham.